Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Wulandari Putri, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 10106025. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Dr. Ujang Chandra S.Sh. MH. MIP. MAP. Adapun materi yang akan saya paparkan adalah tentang memahami integrasi nasional Indonesia. Dengan penjelasan sebagai berikut. Memahami integrasi nasional Indonesia. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari kata Latin, yakni integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Secara politis, integrasi berarti proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, integrasi berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Pentingnya integrasi nasional. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Oleh sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk suatu yang tren walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh globalisasi dan ternyata tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Selain pengaruh globalisasi, masyarakat Indonesia bertindak atas wewenang sendiri maupun kelompok, sehingga konflik terjadi di mana-mana seperti pertengkaran antar suku, pembakaran tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. Konflik tersebutlah yang membuat integrasi nasional susah untuk diwujudkan. Pluralitas integrasi nasional. Pluralitas adalah paham atas keberagaman untuk dapat hidup secara toleran di tengah-tengah masyarakat majemuk, baik secara agama, bahasa, politik, dan sebagainya. Menurut Pierre L. van den Berg, karakteristik masyarakat plural sebagai sifat dasar kemajemukan yakni yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok yang seringkali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan atau coercion dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Serta yang keenam, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. Secara fungsional, konservatif struktur sosial diperlukan demi mengupayakan terpenuhinya runtutan interdependensi kompleks. Potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Di era globalisasi, tantangan itu bertambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara dan bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian, keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara, bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Disitulah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat. Selanjutnya, strategi integrasi. Strategi integrasi dibagi tiga,
Yang pertama, strategi asimilasi. Yang kedua, strategi akulturasi. Dan yang ketiga, pluralisme. Yang pertama, strategi asimilasi merupakan pencampuran dua kebudayaan yang menciptakan kebudayaan baru. Faktor penyebab terjadinya asimilasi. Yang pertama, pertemuan dua kelompok manusia yang berbeda kebudayaan. Kedua, keinginan manusia ingin menciptakan kebudayaan baru. Orang perorangan sebagai anggota kelompok-kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama. Contoh asimilasi yaitu perkawinan antar suku sehingga terjadi pembauran dari kebudayaan masing-masing individu sehingga muncul kebudayaan baru. Strategi integrasi yang kedua yaitu strategi akulturasi. Akulturasi merupakan pencampuran budaya yang menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli budaya tersebut. Contoh akulturasi pada bangunan candi sebagai wujud pencampuran antara seni asli bangsa Indonesia dengan seni Hindu-Buddha. Contohnya pada Candi Borobudur. Yang ketiga, pluralisme. Pluralisme merupakan sebuah paham yang menerima keberagaman yang ada. Contoh pluralisme adalah Presiden Abdurrahman Wahid yang menjadikan Hari Raya Agama Minoritas Konghucu sebagai Hari Raya Libur Nasional. Selanjutnya, dimensi integrasi nasional Indonesia. Yang pertama, dimensi vertikal. Integrasi nasional bertujuan mengintegrasikan persepsi dan perilaku elit dan massa, yaitu dengan menghilangkan atau mengurangi kesenjangan antara kelompok yang berpengaruh dengan kelompok yang dipengaruhi. Yang kedua, yaitu dimensi horizontal. Proses integrasi pada upaya menjembatani perbedaan yang dilahirkan oleh faktor teritorial, termasuk kultural, dengan jalan mengurangi kesenjangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor. Mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Adapun kebijakan yang diperlukan guna mewujudkan upaya integrasi nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air, dan rasa persaudaraan agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia. Yang kedua, menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecah belahan dari ancaman luar. Yang keempat, penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa. Yang kelima, menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. Yang keenam, membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI, dan Polri dalam memerangi separatis. Demikian paparan saya mengenai pendidikan kewarganegaraan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan saya mengenai pendidikan kewarganegaraan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.